Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi di dalam video fisika mekanika mengenai potensial energi dan konservasi energi. Di bab sebelumnya, kita telah mempelajari hubungan antara kerja dan perubahan energi kinetik. Di video ini, kita akan mempelajari hubungan di antara kerja dan perubahan energi potensial. Ini adalah pembahasan materi yang akan kita bahas di dalam chapter 8 mengenai potensial energi dan konservasi energi, yaitu potential energy, conservation of mechanical energy, membaca kurva energi potensial, kerja yang dilakukan sistem oleh gaya luar, dan konservasi energi. Ini idenya dan objektifnya. Ini ada contoh yang mungkin sering kita lihat, ya. Mungkin namanya bungee jumping, ya. Di sini ada seorang pelompat, jumper, ya, yang melompat dari ketinggian yang cukup tinggi, di mana kakinya diikat dengan tali, ya, di mana talinya itu mampu merenggang, stretch, ya, seperti pegas, ya, merenggang, di mana orang itu nanti pelompatnya itu turun ke bawah. Di sini engineer-nya harus menghitung, ya. Mekanik engineer-nya harus menghitung dan menentukan tali yang tepat yang dipergunakan, ya, dengan menghitung energi potensial elastis dan energi potensial gravitasi, ya. Di sini harus ditentukan tali yang bagaimana yang diperlukan, ya, sehingga pelompat yang jatuh dari ketinggian sebelum jatuh ke tanah, dia tidak akan menyentuh tanah, tapi tertarik lagi ke atas karena tali yang bersifat seperti pegas tadi, gitu, ya. Dan ini harus dihitung secara benar, karena jika tidak, pelompatnya ini akan berakibat fatal. Sebuah tomat yang dilempar ke atas, kita telah mengetahui bahwa tomat itu akan naik ke atas, ya, di mana kerja WG, ya, WG jadi karena adanya gravitasi, ya, maka di sini ada work WG, simbolnya WG, ya, kita simpulkan WG yang dilakukan pada tomat oleh gaya gravitasi itu adalah negatif, ya. Kita sudah diskusikan ini, ya, karena gaya gravitasi itu arahnya ke bawah, sedangkan tomat itu geraknya ke atas, mempunyai sudut 180 derajat, cos 180 derajat minus, sehingga kerjanya itu adalah negatif. Kalau kerjanya negatif, maka sistem dalam hal ini adalah objeknya ini adalah tomat, ya, dia akan mentransfer energi, ya, mentransfer energi dari tomat ke luar. Dalam hal ini adalah keluar atau ke lingkungan, dalam hal ini adalah gravitasi itu sendiri, gitu, ya. Jadi gaya gravitasi itu dia akan mentransfer energi dari tomat ke luar, ya. Tomat akan bergerak naik, makin lama makin perlahan karena kecepatannya berkurang, berhenti, dan kemudian dia akan turun kembali ke bawah.
karena adanya gaya gravitasi. Ya. Selama jatuh, ya, maka selama tomat itu jatuh, maka di sana ada transfer yang arahnya kebalikan daripada sebelumnya, ya, dimana kalau tomat itu naik, maka tomat itu dia mengeluarkan energi, ya, karena worknya 0. Tapi ketika turun, maka dia akan menerima energi dan worknya adalah positif, ya, kerjanya adalah positif. Ya. Gaya mentransfer energi dari energi potensial gravitasi pada tomat, ya, pada sistem tomat dan bumi ke energi kinetik dari tomat, ya. Jadi di sini kita akan belajar memahami transfer energi antara energi potensial dan energi kinetik, ya. Karena di sini yang kita pelajari adalah energi itu konservatif. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilang, ya. Maka energi yang hilang itu, ya, dia akan berubah menjadi bentuk energi yang lain, ya. Jadi untuk pembicaraan ini, energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik dan juga sebaliknya, kinetik akan berubah menjadi energi kinetik akan berubah menjadi energi potensial, ya. Ini juga bisa diterapkan di dalam sistem antara balok dan pegas, ya, seperti yang terlihat di gambar ini, ya, di mana kita telah pelajari bahwa blok yang bergerak ke kanan, ya, blok yang bergerak ke kanan, maka gaya pulih, ya, atau gaya spring itu akan bergerak ke kiri, ya, mengarah ke kiri, berlawanan, ya, sehingga karena arah gerak dan gaya itu berlawanan, maka kerja negatif, ya, kerjanya negatif. Jadi di sini transfer energi dari energi kinetik pada blok ke energi potensial elastik pada spring, pada sistem balok dan spring, ya, balok dan pegas, ya. Balok akan semakin perlahan dan kemudian berhenti, dan kemudian dia akan bergerak ke kiri disebabkan karena adanya gaya pulih, ya, gaya pulih yang masih ke kiri, ya. Jadi di sini transfer energi ini prosesnya kebalikan, ya, kebalikan, ya. Energi potensial dari sistem spring balok ke energi kinetik pada balok. Simbol yang umum dipergunakan untuk kerja bisa kita tulis seperti ini, delta U min B, ya. Perubahan energi potensial itu sama dengan negatif kerja. Dari percobaan slide sebelumnya, kita telah melihat bahwa tomat yang dilempar, ya, ke atas, ya, yang awalnya pada saat dilempar dia mempunyai energi kinetik full, ya, lalu tomat itu bergerak ke atas, kecepatannya berkurang, juga energi kinetiknya berkurang. Ketika kecepatan 0 dan energi kinetik 0, maka tomat itu akan turun kembali ke bawah, gitu, ya. Jadi ketika tomat itu naik ke atas, energi kinetiknya berkurang, ya. Energinya berkurang sampai 0 di puncak teratas. Di sini berarti tomat itu mengeluarkan energi, ya, mengeluarkan energi karena adanya gaya gravitasi tersebut, ya. Jadi di sini energi kerja yang dilakukan adalah 0. Kerja yang dilakukan adalah negatif, ya. Sedangkan ketika tomat itu turun ke bawah, ya, turun ke bawah dari kecepatannya 0 sampai kecepatannya bertambah terus, ya. Jadi energi kinetiknya, beda energi kinetiknya juga akan positif, maka W-nya juga
kerja yang dilakukan adalah positif. Berarti di sini tomat itu dia menerima energi dari dari lingkungan. Ya, dia menerima energi karena ada gaya gravitasi. Ya, jadi ketika naik kerjanya itu negatif, ketika turun kerjanya adalah positif, gitu ya. Ya, sekarang kita akan melihat tadi ya, tomat itu bergerak dari posisi bawah ya, lalu naik ke atas, lalu turun lagi ke bawah ya. Pada saat naik worknya negatif, pada saat turun worknya positif. Jadi kalau jumlah itu kerja yang dilakukan adalah 0, worknya 0 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau suatu lintasan itu tertutup ya, katakan dari atas ke bawah itu dari A ke B ya, lalu kembali lagi ke B ini ke A, maka kerja yang dilakukan itu adalah 0 ya. Jadi di sini dia tidak berlaku kepada lintasannya, tapi bergantung kepada awal dan akhir ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif pada sebuah partikel yang bergerak di antara dua titik itu tidak bergantung kepada path, tapi bergantung pada awal dan akhir ya. Nah, gitu ya. Jadi dari A ke B, B ke A itu 0 ya. Jadi usaha atau kerja ya, kerja dari A ke B, maka B ke A-nya adalah negatif, gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya dari A ke B lintasan pertama, dari A ke B lintasan yang berbeda, ya, maka lintasan 1 dan lintasan 2 kerjanya adalah sama, ya, sama. Jadi WAB lintasan 1, WAB lintasan 2 adalah sama, ya, jadi sama. Jadi di sini kalau WAB arahnya ke sana, berarti WBA-nya adalah minus ya. BBA minus daripada AB ya. Jadi WAB sama dengan minus WBA ya. Jadi WAB 2 ini sama aja minus WBA minus WBA 2. Jadi di sini bisa kita tulis seperti ini ya, AB1 min WBA 2 ya. Sehingga WAB1 itu sama dengan AB2 ya. Ini sama. Sama apanya? Kerjanya ya, worknya sama. Ini ada checkpoint, ada path yang menghubungkan poin 1 dan poin B ya. Disuruh apakah gaya F-nya itu konservatif ya. Ini ada dua lintasan ini ya. Sekarang kita lihat lintasan yang paling kecil dari A ke B, B ke A, A ke B 60 Joule, B ke A 60 Joule. Kalau di total adalah 120 Joule. Berarti bukan 0, berarti tidak konservatif ya. Yang ini tidak konservatif. Ya, sekarang kita lihat lagi. Kalau ini dari A ke B, lalu ini dari A ke B juga ya. Dari A ke B ini 60. Kalau dari sini ke sini min 60. Berarti kalau kebalikannya adalah 60 juga. Ya, jadi lintasan ini ya, AB 60 Joule dan AB min 60 Joule juga tidak konservatif ya. Karena di total juga tidak 0. Sekarang kita lihat yang ini. Dari B ke A. B ke A itu 60 Joule. Ya. Lalu dari A ke B min 60. Jadi kalau lintasannya ini kalau di total adalah 0. Maka ini adalah konservatif. Oke, ya. Paham? Ya, lanjut. Jadi di sini ada gambar yang menunjukkan 2 kg keju ya. Dia yang di sliding ya, sepanjang permukaan yang dijatuhkannya pada permukaan yang tanpa gesek gitu ya, dari titik A ke titik B ya. Keju ini bergerak dengan total jarak 2 meter dari sini ke sini, lalu naik ke sini dari 2 meter ya, sepanjang treknya begini
2 meter ya. Jarak net vertikal itu 8 meter. Dari sini ke sini, ketinggiannya dari A ke B, dari sini ke sini adalah 8 meter. Berapa banyak kerja yang dilakukan? Ya, CIS-nya, karena adanya gaya gravitasi. Ya. Jadi di sini WH, jadi kita bisa uraikan ini menjadi horizontal dan vertikal. Ya. Jadi kalau horizontal di sini, ya lintasannya ini seperti ini, geraknya seperti ini. Ya. Karena untuk tidak bergantung pad, kita bisa ngambil padnya itu lintasannya apa saja untuk mencapai titik B. Ya. Untuk mudahnya kita ambil lintasannya seperti ini. Ini lintasannya ke sana, G-nya ke bawah, berarti WH-nya 0. Ya. Nah, yang vertikal itu dia tidak 0, 15,7 Joule. Jadi kalau di total maka besarnya adalah sekitar 16 Joule ya, dari A ke B. Ya, jadi tidak bergantung pada lintasannya. Mau lintasannya itu 2 meter atau apa ya. Nah, jadi di sini kerja yang dilakukannya adalah 16 Joule. Lanjut. Jadi kita telah mempelajari ya bahwa energi potensial itu meliputi energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis ya dari yang telah kita pelajari selama ini ya. Namun pertama kita harus mendapatkan hubungan yang umum. Nah, bagaimana hubungan yang umum di antara gaya konservatif dan energi potensial yang ada, yang tergabung tersebut ya. Nah, sekarang marilah kita pertimbangkan sebuah partikel, katakan saja itu suatu objek tertentu ya, yang merupakan bagian dari sistem ya, di mana gaya konservatif F itu ada ya. Ketika gaya melakukan kerja W ya, ketika gaya itu melakukan kerja W pada sebuah objek ya, maka perubahan delta U di dalam energi potensial yang tergabung dengan sistem adalah negatif ya. Ya. Jadi di sini ketika gaya melakukan kerja pada sebuah objek ya, perubahan delta U ya, perubahan delta U di dalam energi potensial yang tergabung dengan sistem adalah negatif kerja yang dilakukan ya. Jadi kita bisa nulis seperti ini ya. Jadi untuk hal yang umumnya di mana gaya itu bervariasi ya, gaya itu bervariasi dengan posisinya, kita dapat menulis kerja itu sebagai W integral Fx dx ya. Ya. Jadi di sini W di sini kalau kita ganti dengan yang ini maka delta U adalah min integral Fx dx ya. Energi potensial gravitasi ya. Kita pertama pertimbangkan sebuah partikel dengan massa m ya, bergerak vertikal sepanjang sumbu Y ya, arahnya ke atas ya. Jadi kita pertimbangkan itu ya, sebuah partikel ya bergerak sepanjang sumbu Y, aksis ya, aksis sumbu Y, arahnya ke atas ya. Partikel bergerak dari titik YI ke YF, F-nya final ya, Y-nya inisial ya, I-nya inisial ya, bergerak dari titik YI ke titik YF ya. Gaya gravitasi Fg yang bekerja pada di sana ada gaya gravitasi Fg yang bekerja pada partikel tersebut ya. Untuk mendapatkan hubungan perubahan di dalam energi potensial gravitasi pada sistem partikel bumi ya, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Jadi kita melakukan integral ya dari YI ke YF ya. Ya dari YI ke F, di mana F-nya ini ya adalah gaya gravitasi yang arahnya ke bawah ya, min mg ya, sehingga bisa kita lakukan integral
dari YI ke YF ya. Sehingga kita dapat ini ya. Jadi delta U di sini itu adalah sama dengan mg delta Y ya. Jadi di sini perubahan delta U di dalam energi potensial gravitasi itu mempunyai makna yang sangat penting secara fisik ya. Namun untuk menyederhanakan perhitungan dan menyederhanakan diskusi, kita kadang ingin mengatakan bahwa nilai potensial gravitasi tertentu yaitu U ya, katakannya kita ambil U ya, nilai gravitasi tertentu katakan U ya, yang tergabung dengan sistem bumi dan partikel tertentu ketika partikel tersebut berada pada suatu ketinggian Y ya. Jadi ketika pada suatu ketinggian Y, jadi kita bisa menulis seperti ini ya. Jadi pada satu ketinggian Y, ini adalah energi potensialnya adalah U ya. Kalau kita ambil Y itu adalah 0, jadi ketinggiannya 0, jadi di atas permukaan bumi ya, naik ke atas setinggi Y ya, maka kita bisa mengatakan U itu sama dengan MGY karena U inisial adalah sama dengan 0 ya. Jadi kalau YI-nya 0 maka UI-nya juga 0. Jadi UY sama dengan MGY. Ya. Jadi dari persamaan ini kita dapat mengatakan bahwa energi potensial gravitasi yang tergabung dengan sistem partikel bumi hanya bergantung pada posisi vertikal ya. Pada sisi vertikal partikel yang relatif terhadap posisi referensinya di sini adalah Y sama dengan 0 ya, bukan kepada posisi horizontal. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau energi potensial itu adalah sebuah pegas atau spring ya. Kita tinggal mengganti nilai F-nya itu dengan min Kx ya. Kalau tadi gravitasi adalah min mg, ini adalah yang F-nya kita ganti dengan min Kx ya, dari Xi ke Xf ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya, setengah Kf. Ini akhir ya, posisi akhir kuadrat dikurang posisi awal kuadrat ya. Jika kita ambil Xi-nya itu 0 ya, jadi pada saat posisinya itu dalam keadaan relax ya. Jadi posisi relax itu berarti pegas, tidak dalam kondisi yang terlentang atau terkompresi ya. Tidak dalam kondisi yang terstretch atau juga terkompresi, dia dalam keadaan relax ya. Di situ adalah Xi sama dengan 0 ya. Maka energi potensial UI ya, energi potensial UI-nya inisialnya juga adalah 0. Sehingga menjadi U sama dengan U min 0 ya, seperti ini ya. Sehingga UX adalah sama dengan setengah Kx kuadrat. Jadi di sini kita mengatakan bahwa energi potensial elastik dari suatu pegas ya pada posisi tertentu itu bergantung kepada jarak ya. Berapa jaraknya dia dari titik relaksasi gitu ya.